Di video kali ini adalah episode final dari project ditantangin ngebangun motor Honda CB 150R sama Adinda Thomas nih cuy. Kita lihat ya, apakah hasil akhirnya ini gue bakal berhasil bikin motor ini jadi kelihatan laki banget. Di episode sebelumnya gue udah ngebahas tipis-tipis soal progres motor ini. Flashback sedikit ya. Tema custom kali ini adalah gimana caranya gue ngerombak motor ini dengan ubahan simple di bagian bodi, tapi hasilnya kelihatan jadi lebih laki banget. Nah kemarin planningnya itu adalah dari motor standar yang seperti ini, jadi seperti ini. Walau kedengarannya sederhana, tapi ini nggak mudah cuy. Perlu trik supaya hasilnya bisa maksimal dengan bodi bawaan yang sedikit pun nggak gua custom. Awalnya gue mau main aman dengan merombak seluruh bagian bodi dan sasis biar hasilnya maksimal. Tapi balik lagi, komitmen gue sebagai seorang laki harus tetap gue jaga. So, bagian kaki-kaki yang jadi fokus utama gue. Pengerjaan di bagian kaki-kaki ini juga perlu effort. Sebab spek kaki-kaki yang baru gue terapin nggak bisa asal pasang. Supaya hasilnya tetap stabil dan aman, bagian ini kita perhitungkan ulang. Agak ribet sih emang ya, tapi ya balik lagi, komitmen dan profesionalitas harus tetap gue jaga. Sesulit apapun, seribut apapun sebagai seorang laki, pasti gue jalanin. Menurut gue, ini baru laki. Ya, jadi kalau kalian lihat di episode kemarin, cerita progres motor ini udah sampai tahap ubahan kaki-kaki dan pembuatan headlamp custom. Nah kemarin setelah progresnya itu selesai ya, kita langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pengecatan. Konsep cat di CB 150R ini gue buat gimana caranya dengan bodi yang sama, dengan grafis cat yang simple gitu ya, tapi dampaknya bisa bikin looks bodinya itu jadi kelihatan beda. Untuk warna merahnya sendiri, di sini gue aplikasi warna merah candy yang lebih tua dari warna merah bawaan atau warna merah sebelumnya gitu ya. Ini tujuannya supaya kesan lakinya itu lebih dapat. Saat proses perakitan ini, gue juga ngeliat ya hasil akhir dari bagian cover headlamp yang kemarin udah kita buat handmade. Jujur ya, kalau dari gue sendiri sebenarnya soulnya motor ini yang bikin kelihatan beda itu ada di bagian headlamp atau cover headlamp ini cuy. Di saat proses perakitan ini juga kita baru sempat bikinin knalpot custom baru buat motor ini. Karena waktu progresnya itu kan mepet ya. Awalnya gue pengen pakai knalpot aftermarket yang branded gitu cuy. Cuma gue pikir-pikir masa sih gara-gara waktu yang mepet kreativitasnya jadi terbatas gitu kan. Nah biar project kali ini makin afdol, gue sempet-sempetin deh akhirnya untuk bikin knalpot custom yang baru. Desainnya ini gue ambil dari model silencer Honda CB 6,5 atau Honda CB kakaknya gitu ya. Yang model silencernya itu pendek. Jadi gue harapin dengan silencer yang pendek itu bagian kaki-kakinya jadi bisa kelihatan terekspos gitu cuy. Bagian akhir nih cuy ya, gua tahu banget nih dengan pemilihan grafis bodi yang simple, efek negatifnya itu adalah motor ini jadi kelihatan monoton gitu, kelihatan kayak hampa gitu ya. Gua mengantisipasi hal tersebut dengan pemasangan emblem di beberapa bagian bodi. Hasilnya menurut gua ini cukup efektif, bisa bikin tampilan bodi motor ini jadi kelihatan nggak terlalu hampa lagi. Ya kurang lebih itulah progres yang udah gue lakukan di motor Honda CB 150R kali ini. Setelah motornya jadi, motor ini langsung kita test ride. Di sini nggak tanggung-tanggung cuy. Ini gue test ride-nya langsung gue bawa ke Bandung. Ya selamat pagi. Kita baru pada bangun semua nih cuy. Kita mau ke Cikokol ya. Ciletuh. Cikadung. Cikadung. Gue paling ribet coy, karena
udah pakai, pertama gue pakai HT dulu nih, ya kan? Tuh di kuping kanan. Terus gue pakai clip on di sini. Terus pakai Sena juga. Ya, hari ini selesai juga cuy. Tadi habis syuting episode pertama untuk bagian openingnya. Gua ngantuk banget dan panas ini, kita syuting di basement asli. Hawanya keringetan mulu. Jadi langsung aja gue mau istirahat dulu karena kita bakal lanjut besok. Setelah motornya aman, bisa gua bilang progres Honda CB 150R ini akhirnya sudah selesai 100%. Kemarin motor ini juga udah dilihat langsung sama Adinda Thomas ya. Nah, ini dia Din motornya. Ikutin dulu biasa pasti. Buka dong Kak, aku penasaran banget nih. Mau lihat ya? Mau Kita dong. buka ya. Ya. Nih, dihitung bareng-bareng gimana? Hitung bareng-bareng dong ya. 1, 2, 3. Oke, seperti apa hasil akhir dari motor ini? Mendingan langsung aja kita lihat. Ini dia, Honda CB 150R Light Custom by Katros Garage. Oke cuy, di depan gua ini udah ada satu unit Honda CB 150R yang udah selesai di custom nih cuy ya. Ini seperti yang kalian lihat, tampilannya makin padat berkat penggantian bagian kaki-kaki. Yang pasti motor ini jadi lebih maco, ini baru laki. Seperti apa spek ubahannya? Mendingan langsung aja kita bahas lebih detail, kita bedah dari bagian kaki-kaki. Ya, di bagian kaki-kaki nih gua mengganti ukuran ban standar ya dengan menggunakan ban Michelin Road 5. Ini ukurannya yang depan 120/70, yang belakang itu ukurannya 150/70. Nah, dengan komposisi seperti ini, kalau kalian lihat bannya sekarang jadi lebih lebar ya. Tapi di sini nggak cuma bannya doang cuy yang gue ganti, tapi sampai ke velgnya juga gue ganti. Untuk velg depan dan belakang ini gue menggunakan velg dari bawaan Honda CBR 250RR. Untuk urusan suspensi, bagian depan kita tetap mengandalkan bawaan aslinya si CB 150R ini ya, karena memang motor ini udah dibekali dengan suspensi tipe upside down dan nggak main-main cuy. Suspensinya ini bawaan atau mereknya itu adalah Showa. Jadi Showa itu salah satu brand suspensi yang udah nggak perlu diraguin lagi ya. Nah, di bagian belakang ini selain velg dan bagian ban yang kita ganti dengan ukuran yang lebih besar, kalau kalian lihat swing arm ini sekarang juga kita udah pakaiin dari bawaan Honda CBR 250RR. Ini tampilannya jadi lebih keker banget ya, dimana dimensi armnya sendiri tuh dari CBR 250RR tuh lebih besar dan pastinya sumbu rondanya juga lebih panjang. Lalu kalau untuk di bagian belakangnya, ini bawaan spakbor standar juga kita lepas. Ini gue pasangin spakbor yang dari bahan besi. Setelah kita ganti spakbor belakang ini, tampilan sekarang jadi tambah lebih keker gitu cuy. Karena emang ban belakangnya itu kan kalau dilihat dari belakangnya itu lebih terekspos gitu kan lebarnya. Nah, kalau untuk bodi-bodi keseluruhan sebenarnya nggak banyak bagian yang gua cat ulang gitu ya. Kalau kalian lihat ini gua masih menggunakan warna dasar merah seperti pada bawaan aslinya motor ini sebelumnya yang juga warna merah gitu kan. Sebenarnya sih untuk desain grafis atau pemilihan warna di motor ini gua mengikuti dari Honda CB 6,5 gitu kan. Tapi di sini gua coba membuat gimana caranya lewat permainan warna atau pemilihan warna motor ini kelihatan jadi kayak beda gitu cuy. Nah, kalau kalian lihat di bagian depan ini, aslinya untuk bodi samping ini atau scoop di bagian samping itu aslinya dia warnanya abu-abu semua cuy. Nah, di sini biar scoop ini terekspos, gua cat warna silver tapi nggak full seperti standarnya, melainkan cuma hanya bagian depannya doang. Nah, dengan permainan cat warna silver ini kelihatan tampilan si bodi sampingnya itu jadi sedikit lebih beda. Lampu depan ini kalau kalian lihat bawaan aslinya itu kan modelnya kayak lancip-lancip gitu ya. Nah, ini gue ganti dengan lampu aftermarket, dia modelnya bulat
ini udah LED, tapi di sini yang menarik adalah gue bikinin juga covernya gitu cuy. Jadi biar nggak terlalu kelihatan aftermarket banget gitu ya. Selain cover untuk lampu, di sini juga ada cover untuk speedometernya atau panel instrumennya ya, karena emang panel instrumennya juga masih pakai bawaan standarnya. Dan untuk cover lampu dan panel instrumen ini gua desain atau gua buat menyatu gitu cuy. Jadi lebih kelihatan futuristik. Untuk bagian detail tentu aja supaya motor ini kesannya kayak buatan pabrik gitu ya. Di sini gue juga nambahin beberapa aksen seperti emblem atau plat emboss ya. Yang pertama itu ada di bagian tangki, ini ada logo Honda. Kedua di bagian depan bodi samping ini tulisannya All New CB 150R. Lalu ada di bagian bodi samping sini cuy. Ini juga sama tulisannya All New CB 150R, cuman di sini ada tulisan Katros Garage-nya. Terakhir kita ngomongin motor custom, kurang afdol kalau bagian knalpotnya tetap standar gitu kan. Nah, di motor ini bagian knalpot udah gua ganti, mulai dari bagian pipa sampai bagian silencernya. Cuman di sini berbeda dari knalpot custom pada umumnya yang bentuk silencernya itu kecil. Di sini gua bikin justru bentuk silencernya itu besar cuy. Dan untuk panjang silencernya sendiri sengaja emang gua bikin pendek supaya bagian roda belakangnya itu juga terekspos, lebih kelihatan gitu. Seperti apa suaranya? Kita tes nyala aja sekarang ya. Yuk. Iya, suara knalpotnya itu adem banget cuy. Emang sengaja ya gue bikin nggak terlalu yang menggelegar gimana-gimana gitu ya. Karena emang gue pengen motor ini tetap silent. Walaupun emang nggak se-silent knalpot standar ya. Cuman tetap lah gue nggak pengen motor ini jadi yang sember apa gimana-gimana gitu kan. Kalau di gas tadi ya, di RPM 8000 juga suara motornya juga masih, menurut gue masih lumayan halus gitu suaranya. Nggak terlalu yang pecah apa gimana-gimana. Gimana menurut kalian soal hasil customan kali ini? Apakah menurut kalian gue berhasil bikin tampilan motor ini jadi kelihatan laki banget? Atau kalau misalnya kalian punya masukan yang bisa bikin motor ini jadi kelihatan lebih laki banget, kalian bisa tulis di kolom komen. Oke cuy, gue rasa udah cukup untuk video kali ini. Videonya langsung aja gue tutup. Seperti biasa gue Ateng cabut. Peace!